alasan. Satu, alasan kenapa kita lakukan perkuatan, satu yaitu karena musibah lah istilahnya gitu ya, Iya. atau dengan, degradasi atau penurunan kapasitas daripada, gedung itu sendiri, atau kayak tadi ada perubahan peraturan ya, kira-kira seperti itu, oke. Nah, jadi, perkuatan sendiri artinya secara garis besar ada 2 tujuannya. Yang satu memperbaiki dan yang kedua meningkatkan kapasitas yang ada. Kalau kita lihat dari tujuan perkuatannya sendiri. Kalau tadi kan kita penyebabnya ya. Nah, atau ngetren ya kalau kamu, lihat di paper apa di mana, ngetrennya adalah istilahnya repair and retrofit. Pernah dengar? Repair and retrofit. Jadi kalau repair itu perbaikan, artinya kita memperbaiki suatu, elemen struktur yang sudah rusak, namanya juga perbaikan ya. Rusak, artinya kita memperbaiki itu sampai gimana? Sampai kembali ke perencanaan awal. Jadi perencanaan awal dia kasarnya kalau kita orang struktur bilangnya kan kapasitasnya ya. Kapasitasnya berapa? Nah, jadi kalau saat kita repair, kita adalah mendesain perbaikannya itu sehingga kapasitasnya mencapai ke kapasitas sesuai perencanaan awal, itu repair. Nah, sedangkan retrofit atau peningkatan yang sekarang judulnya kita retrofit ya. Kalau retrofit aja, si bangunan existing-nya dia mungkin tidak rusak, tapi mungkin ada perubahan fungsi, ya kan? Atau penambahan misalnya asalnya, ruang kelas jadi gudang misalkan, ya. Artinya bebannya bertambah gitu loh. Atau misalnya kalau peningkatan gedung, yang signifikan adalah, berpengaruhnya ke kolom, kapasitas kolom, tapi ke balok mungkin tidak. Ya, seperti itu, intinya kayak gitu. Namun yang seperti saya bilang, trennya orang sekarang bilangnya, banyak kasus ada repair and retrofit. Jadi selain memperbaiki, biasanya mereka sekalian meningkatkan kapasitas daripada elemen-elemen struktur tersebut. Kira-kira cukup mengerti bedanya repair and retrofit dan bagaimana kondisinya? Ya, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, sekarang saya cerita sedikit lah ya, supaya apa namanya, membuka wawasan semualah ya, mengingatkan aja. Jadi awal-awal TPPG ini dibentuk, ada itu akreditasi dari pusat, TPPG itu disuruh dibubarkan. Kenapa? Karena ada salah satu tulisan di silabusnya bahwa, ini kan lihat TPPG apa, teknik perawatan dan perbaikan ya? Bener ya? Perbaikan gedung ya? Heeh. Ada tulisan silabusnya adalah salah satunya adalah pengecetan. Nah loh kok jadi pengecetan ya? Ya mungkin dululah lupa kali ya yang nulis silabusnya dulu ya. Jadi dianggap anak STM dan bukan sipil gitu loh. Jadi makanya disuruh dibubarkan. Gitu lah. Terus saya bilang, "Oh enggak." Makanya bisa dikatakan mata kuliah yang sekarang kita ambil ini adalah mata kuliah relatif baru. Karena untuk, merevisi, silabus di kurikulum yang awal, supaya tidak salah kaprah lah ya. Nah udah gitu tidak sampai di situ, Dikti masih komplain. Nah loh, program studi ini nggak ada di dunia. Ya nggak tahulah katanya ada daftar apalah ya di dunia gitu ya. Di kampus tuh apa saya lupa namanya saya lupa ya. Nah, itu TPPG itu program studi itu nggak ada. Terus saya bertanya, nah loh memang kita nggak boleh berinovasi. Kan kebutuhan setiap negara beda-beda, benar nggak? Ya, sekarang saya kasih tahu. Kita untuk bidang saya ini kita 4 kali pertemuan ya. Kita akan membicarakan FRP, perkuatan beton, elemen struktur beton dengan FRP. Kalian tahu nggak FRP itu kayak apa sih? Udah pernah lihat? FRP itu Fiber Reinforced Polymer. Udah pernah lihat? Udah belum? Sudah. Ya, ntar ya, abis selesai ini ya, kamu tanya sama Mbah Google ya, lihat wajahnya ya. Jadi kasarnya kalau secara visual kalian lihat itu kayak karung beras, bukan karung goni ya, tapi karung beras. Sekarang kan plastik ya, karung beras ya. Cuma dia rapat gitu loh, dan dia ketebalannya ada dan kekuatannya dia jauh lebih tinggi daripada baja. Dia itu samalah sama prategang. Oke, kekuatannya cukup tinggi, tapi dia tipis dan lapisan-lapisan. Dia seperti itu. Kamu tahu siapa yang memproduksi FRP? Apakah Indonesia memproduksi FRP?
Ada kemarin 5 tahun ke belakang, supplier, saya jadi narasumber perusahaan mereka di Bandung ya. Dia sendiri menjual barang-barang dari Jerman, MCC kalau nggak salah. Saya jadi narasumber dia, jadi dia yang jualan, kalau ada yang beli saya yang desain, gitu loh istilahnya gitu. Nah dia, entar dulu, tadi saya ngomong apa ya saya lupa. Oh itu dari Jerman ya, berarti ya dari Jerman. Nah, maaf ya saya blank nih, jadi lupa saya mau ngomong ke mana. Nah si RAP itu, jadi kebanyakan itu FRP itu dibuat dari negara-negara maju. Oh tadi saya ngomongin supplier itu, nah si supplier saya itu yang saya jadi narasumber dia bersama teman-temannya mencoba membuat FRP di Indonesia. Dan saat itu maksudnya udah ada jadi sampel, dia minta saya untuk nguji tariknya di Polban, tapi di Polban kita nggak punya karena dia tipis banget FRP, kita kan uji tariknya cuma untuk baja ya, tebel. Jadi akhirnya dia pergi ke Singapura apa kemana dan saya udah gitu saya udah lost sama dia, ya. Nah tapi intinya yang saya katakan FRP itu pada umumnya yang buat itu negara-negara maju, negara-negara kaya kasarnya seperti itu, ya. Tapi ironisnya yang beli kebanyakan ya kita, negara-negara berkembang. Tahu nggak kamu, FRP murah ya? Sama seperti harga beton. No, RAP itu mahal banget. Oke, mahal. Dia barang mahal, bukan barang murah. Oke, nah, tuh ngapain kita beli? Ya itu dia ceritanya lagi kayak tadi, saya bilang. Jadi, kebutuhan repair and retrofit itu tergantung dengan kondisi lingkungan atau kalau kita bilangnya secara gamblang negara lah ya. Kayak di Amerika, Jepang, negara-negara maju yang kaya lah istilahnya seperti itu, ya. Mereka kalau misalnya ada gedung dapat musibah, misalnya kebakaran atau gempa atau apalah ya, itu kan mereka lakukan assessment, mereka investigasi, ya enggak? Udah gitu mungkin kalau di kita kali ya 50% udah rusak, kita bilang, "Ah, lumayan masih bisa diperbaiki." Benar nggak? Sayang gitu ya. Di negara maju, di Jepang atau di Amerika, mungkin saya jadi belum tahu pasti ya. Mungkin di atas 30% aja dia pikir ah resek, dah blasting aja, hancurin aja, dibom aja. Kenapa? Mereka di sana kan upah buruh mahal. Waktu bagi mereka ini banget gitulah ya. Jadi kalau dihitung-hitung cara mereka itu lebih worth it dari mendingan dia hancurin dia bangun baru. Ya. Tapi di kita buruh kita masih murah, tenaga kerja kita masih murah, udah gitu apa, kita ya negara berkembang teh ngomong doang ya, nyata emang negara miskin lah istilahnya gitu ya. Artinya kita mempertahankan bangunan yang masih ada, kita berusaha untuk diperbaiki. Nah, selama ini konstruksi beton bertulang itu diperbaiki atau ditingkatkannya itu pakai metode steel jacketing atau concrete jacketing, pernah dengar? Steel jacketing, concrete jacketing, pernah dengar ya? Jadi existing ya misalnya nih kolom ya, nih misalnya kolom, nih kolom gitu ya. Kalau misalnya diperkuat, artinya kolom itu diperbesar. Ya enggak, kita bikin perancah dulu, tuh tulangannya dipasang, dicor. Itu concrete jacketing. Kalau pakai baja steel jacketing ya tinggal tempel, baja tuh diangkur di dalam kelas sama ketulangan utama. Ya kan? Itu kan steel jacketing sama concrete jacketing. Lebih jelasnya nanti Pak Heri sama Pak Hendri yang akan jelaskan, ya. Nah, itu kan takes time ya, apalagi beton. Kalau concrete jacketing udah kasarnya lama, nunggu setting time, curing dan segala macam ya. Juga steel itu akhirnya apa? Kita gunakan FRP karena FRP itu pelaksanaannya simple banget kayak pasang wallpaper. Gitu, ya kan? Cuma dilem ya maksudnya existing elemen strukturnya dibersihin lah istilahnya. Kalau retak di grouting sampai dia pokoknya bagus lah gitu. Baru kita tempel FRP-nya, selesai deh sudah. Artinya apa? Enggak makan waktu. Terlebih kita di daerah gempa, FRP itu ringan, ya kayak lembaran kan? Artinya tidak mempengaruhi atau tidak meningkatkan dampak daripada pembebanan gempa, gaya gempa kalau gempa terjadi. Gitu loh. Oleh karena itu FRP banyak banget digunakan Indonesia untuk repair and retrofit. Padahal kan mahal ya.
Yang bikin Amerika, Jepang, dan yang lain-lain, mereka yang kaya, tapi mereka nggak perlu. Dia kirimlah jual ke kita. Yang negara miskin, kita nggak punya duit, pinjam lagi duitnya sama mereka ya. Itulah kita. Mudah-mudahan ke depan kalian jadi pejabat pada orang-orang hebat, nggak begitu lagi ya. Nah, artinya, jadi saya harus cerita kenapa kita pakai FRP. Oke, ya. Nah, jadi sampai saat ini yang saya tahu, kita Indonesia belum punya peraturan untuk perancangan desain FRP, gitu loh. Nah, pada kuliah ini, saya akhirnya memutuskan saya ngerujuk ke ACI, America Concrete Institution. Kenapa? Karena SNI kita pun setelah PBI mungkin dulu ya, zaman dulu ya, pada ngambil beton pertama sama saya udah pernah jelaskan bahwa SNI baru kita yang beton ini adalah betul-betul merujuk ke ACI ya, 90%-an lebih lah. Ya. Oleh karena itu, sorry saya nggak lihat peraturan yang lain, Jerman lah, apalah Jepang lah, untuk merujuk perencanaan FRP kita sekarang itu, jadi saya ngerujuknya ke ACI. Oke, takutnya kalian ada pertanyaan ya, kenapa harus merujuk ke ACI? Pertama, kita belum punya peraturannya. Kedua, ya saya merujuk PBI beton aja kita ngerujuk ke ACI ya sudahlah. Oke, sekalian. Oke, itu kira-kira. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Mangga? Enggak. Oke, ya. Nah, jadi pada mata kuliah ini 4 pertemuan ini saya akan membahas mengenai perkuatan dengan FRP, namun topiknya yang pertama kali perkuatan terhadap lentur, yang kedua perkuatan terhadap geser. Itu pada struktur balok. Yang kedua kita akan bahas perkuatan pada kolom atau keren dibilangnya confinement. Oke. Jadi mudah-mudahan selesai 4 kali pertemuan. Makanya saya minta kerjasamanya. Oke, karena kalau tidak, kalian tidak serius, kayaknya bakalan keteter. Oke, itu makanya dari awal saya tanya, please masih punya nggak soft copy tugas perancangan gedung? Karena apa? Karena supaya kalian tidak mendesain lagi. Kebayangkan lu ngerjain berapa ya? 1 semester kan? Masa sekarang mau ngerjain lagi ngedesain 1 semester, lalu kapan kita bakalan ngerancang perkuatannya? Ya enggak? Jadi sebenarnya nanti yang akan kita perlukan, saya nggak minta kamu merancang ulang keseluruhan elemen struktur di perkuatan, tidak. Jadi paling kamu ambil aja, misalnya, oh kolom eksterior 1, kolom interior 1. Cuma untuk contoh aja, asal kamu bisa dan mengerti. Oke? Demikian juga untuk balok, kan balok pasti menerus lah ya, kalau gedung ya. Ambillah bagian eksterior sama interior. That's it. Ya, dia sebenarnya cuma segitu. Cuma kalau kamu asal bikin, khawatirnya jadi aneh gitu. Aneh soalnya gitu loh. Akhirnya kamu pusing sendiri. Nah, atau saya sarankan kalau kalian udah nggak punya soft copy, ya kalian bisa sih misalnya 1 soft copy, maksudnya misalnya Gabriel kamu baru tahun-tahun kemarin deh, lulus ya? Tahun 2021, Bu. Kayak gitulah ya. Nah, artinya masih punya kali, ya misalnya, oh tadi siapa Dinar, mana tadi Dinar tuh di mana ya? Yang dari Bali, Dinar namanya itu tadi, bukan? Iya, saya. Misalnya Dinar nggak punya apa lama, ya mungkin kamu bisa berbagi sama minta barengan sama Gabriel. Kan misalnya Gabriel tadi kan ngedesainnya 4 lantai misalkan, ya nggak? Kamu ambil lantai 2 apa lantai berapa gitu kan ya, dengan elemen yang lain. Oke? Jadi jangan dipermasalahkan. Cuma yang saya tidak mau adalah kamu ntar ngedesain dari ulang, nggak bakalan keburu, nggak mungkin kamu semalam selesai. Oke? Intinya seperti itu ya. Jadi itu yang akan kita kerjakan dan itu juga berlaku untuk nanti Pak Heri sama Pak Lutfi. Bedanya kan kamu bisa menggunakan elemen yang sama, data yang sama, cuma metode perkuatannya kan beda. Oke? Jadi kamu nggak ngabisin waktu ngedesain struktur perancangan gedungnya gitu loh. Oke? Setuju ya? Kenapa ada yang mau mulai bikin baru? Atau sekarang ada yang sekarang udah pada kerja, mungkin nggak tahu pada kerja di mana, di kontraktor, konsultan, atau di mana? Kalau memang ada bangunan sedang dikerjakan, silakan welcome. Intinya adalah kita akan mendesain perkuatan, namun sesuatu yang make sense gitu loh datanya. Jadi bukan asal sembarangan gitu, karena nanti kamu nggak benar. Ya, bisa dimengerti untuk tugas selama 1 semester ini objeknya? Ada yang mau ditanyakan?
sebelum kita mulai langsung ke perkuatan FRP? Oke, kalau enggak kita mulai deh ya. Silakan yang mau off-kan kameranya karena saya akan mulai share screen. Saya share screen ya. Punten host-nya ya. Sudah habis Ibu. Gimana? Satu lagi belum keluar sebentar ya. Satu lagi belum keluar. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah cukup terbaca? Apa harus perbesar lagi? Cukup. Cukup. Oke. Oke ya. Sebentar, sorry. Oke. Ini slide ini saya dapatkan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya lupa ya. Tapi intinya di slide ini mengatakan bahwa ACI yang peraturan yang lama ini menunjukkan bahwa FRP itu tidak bisa atau tidak didesain untuk menahan gempa. Nanti ada ya di slide berikutnya. Nah, namun demikian kemarin saya dapat yang terbaru tapi peraturannya saya nggak dapat slide-nya ya. Peraturan 2017 itu mereka sudah memasukkan tercover beban daripada gempa. Oke, jadi jangan khawatir ya. Jadi cuma maksud saya jelaskan, takutnya kamu nanti ini kan akan saya share file ini sama kalian, itu tertera di situ bahwa gempa nggak dimasukin, nanti kan jadi aneh ya. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perkuatan dengan FRP itu, dia dikatakan di sini design of externally bonded ya. Jadi artinya FRP ini kita pasangnya di luar, di permukaan luar daripada existing element structure-nya, gitulah ya, seperti itu. Jadi bukan di dalam kayak tulangan, kan kita beton bertulang, tulangannya kan internal ya. Dengan demikian juga lagi kita membahas beton prategang, kan si strain-nya kan di dalam ya. Namun kalau prategang ada si tendon di luar, namanya externally tendon ya, ada di luar. Oke. Nah, tapi khusus FRP aneh kalau misalnya saya ngedesain beton bertulang, tapi tulangannya pakai FRP, tapi di dalam itu aneh ya. Jadi FRP itu memang didesain untuk perkuatan untuk existing building. Jadi strukturnya sudah ada. Jadi aneh kalau ada orang mendesain suatu elemen struktur bangunan gedung misalkan, udah gitu selain beton langsung dia desain FRP-nya sebagai confinement. Nah itu nggak benar ya. Oke. Oops. Lalu kenapa dia nggak mau bergoyang ke bawah? Oh, udah, oke. Nah, ini dia 2008 ternyata. Yang terakhir itu 2017. Ini sambil saya bicara, kalau ada yang mau nge-cut, mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung aja ya. Kayak seperti tadi saya katakan bahwa pada 4 minggu pertama ini, saya akan membahas mengenai desain untuk perkuatan lentur,
lalu desain untuk perkuatan geser, ini lentur dan geser pada elemen struktur balok, sedangkan confinement atau pengekangan kita akan lakukan pada elemen struktur kolom. Oke. Kita nggak akan bahas plat, intinya yang dasar aja. Insya Allah nanti kalau kamu mengerti ini, kamu bisa kembangkan sendiri, oke? Dan nanti ini juga akan saya share peraturan ACI-nya. Jadi di situ juga ada contoh soal di indeks ya, di halaman belakang itu ada contoh-contoh soal. Jadi kalian insya Allah bisa lah ya ngikutin ya. Oke, ini yang belum pernah lihat FRP itu kayak apa? Nih kalau di sini nih yang warna ini, yang apa namanya? Apa namanya? Ini nih. Nah, kalau enggak ini nah. Sorry, kursor saya kelihatan nggak saya goyang-goyangin kursor? Terlihat, Bu. Oh, terlihat. Oke. Nah, ini adalah FRP untuk lentur, artinya di bawah permukaan balok. Jadi perkuatan FRP itu diletakkan bagian tarik, bagian bawah permukaannya. Tapi kalau bebannya, momennya momen lapangan. Tapi kalau momen tumpuan, kan yang besarnya kan di bagian tumpuan tuh kan di atas ya. Jadi FRP-nya diletakkan di bagian atas, serat atas. Oke. Nah, seperti ini terlihat di sini. Ini orang jual lagi masang FRP ya. Namun ini juga sama untuk lentur nih. Jadi ini kamu lihat roll di sini seperti roll cat ya, tapi dia bukan roll cat, dia untuk menekan lapisan FRP kepada baloknya karena dia pakai lem ya. Jadi apa untuk menempelkan FRP kepada balok. Jadi ini kayak seperti ini. Tadi banyak yang nggak tahu FRP kayak apa. Please buka aja lah di Google, banyak ya. Oke? Kalian kan lebih canggih buka Google ya nggak? Nah, nanti akan saya share peraturan ACI. Nah, di ACI untuk perkuatan lentur itu ada di chapter 10. Jadi kalian bisa lihat nanti di situ. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas di sini dikatakan bahwa menurut pengalaman atau penelitiannya yang ACI lakukan bahwa dengan melakukan perkuatan FRP itu kita bisa meningkatkan kekuatan lentur itu sampai 40% daripada kekuatan existing elemen struktur balok tersebut. Namun demikian dia bilang pernah nih terrecord bahwa ada yang bisa meningkatkan sampai 160%. Ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan bahwa perkuatan FRP ini bisa kita gunakan untuk perkuatan momen positif dan negatif. Ngerti ya maksudnya momen positif dan negatif? Halo. Kalau momen positif itu kan untuk momen tengah bentang, benar? Kalau momen negatif adalah untuk momen tumpuan. Tolong direspon dong, supaya saya nggak kayak bicara dengan papan Iya, tulis. Bu. Oke, ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa FRP ini bisa digunakan untuk memperkuat RC ini reinforced concrete, juga pre-stress concrete. Ya, namun kemarin ini saya baru lihat tulisan, tapi proposal TA ya, anak Polban, judulnya adalah perkuatan struktur elemen baja dengan FRP. Itu saya agak bingung, karena saya belum menemukan. Mungkin kalau misalnya perkuatannya bajanya dia sebagai pilar, begitu bentuknya apa namanya silinder, mungkin gampang ya, kayak dililit aja kan confinement. Tapi kalau misalnya dia non atau misalnya profil I gitu, ya mungkin agak sulit ya, atau saya nggak tahu lah ya. Cuma maksudnya seperti itulah, tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa FRP itu dia bisa mengurangi lebar daripada retak. Nah, ini yang tadi saya katakan pada peraturan lama itu seismic loading itu tidak di cover. Kalau peraturan baru udah ya, jadi kalimat yang terakhir ini kamu lupakan aja. Dan seperti biasa, kalau lentur itu kan beban lentur itu adalah momen. Jadi saat kita mendesain perkuatan beton dengan FRP ini, nanti kita akan ngecek bahwa momen nominal dikalikan variator keamanan atau faktor reduksi, dia harus lebih besar daripada momen ultimate atau beban kerja. Oke, itu adalah niat utama kita perancangan. Ini yang di bawah ini udah saya jelaskan sendiri tadi.
tapi nanti kalian sendiri silakan pelajari lagi di rumah. Nah, ini adalah efek atau pengaruh dari pemasangan FRP tergantung banyaknya FRP yang kita pasang. Nah, karena FRP itu adalah lembaran-lembaran, jadi kita bilangnya misalkan, kalau di sini katakan heavy FRP reinforcement, artinya heavy di sini kesannya tuh banyak banget, tebal banget gitu loh, ya. Nah, itu kalau moderat itu biasanya kita berpikirnya moderat itu yang paling optimum, yang paling oke. Ya. Itu di sini light itu maksudnya adalah sedikit. Jadi artinya tidak begitu berpengaruh FRP ke perkuatannya. Yang terakhir di sini unstrengthening itu maksudnya adalah beton bertulang biasa yang tanpa FRP, perkuatan FRP. Nah, jadi menurut penelitian dikatakan begini ini. Jadi kalau misalnya dengan beton yang sama ya, spesifikasi yang sama, kalau tanpa FRP itu dia setelah linear plastis ke sini ya, dia terus relatif ductile dia terus gitulah ya. Tapi coba yang light dia kalau kita lihat kekakuannya hampir sama yang tidak pakai FRP, namun beban maksimumnya dia lebih tinggi. Ya. Namun kita lihat apa? Dia tidak seperti tadi ini, terus panjang. Enggak, dia turun dulu, drop dulu, baru landai. Coba lihat yang moderat. Moderat ini artinya lapisan FRP-nya lebih banyak ya. Dia lebih tinggi. Dan kekakuannya juga dia lebih tinggi dari yang light dan unstrengthening. Ya, ini. Dia begini. Dan juga heavy. Lihat yang heavy. Yang heavy itu benar-benar tidak ada duktilitasnya. Dia langsung udah peak, dia langsung hancur. Artinya apa dari sini? Artinya di sini menyatakan ternyata FRP itu kalau sudah diaplikasikan, dia sifatnya jadi getas. Dia tidak elastis lagi. Terbukti seperti ini. Jadi kalau dia ductile, elastis, dia udah peak load itu, udah beban maksimum, dia masih ada seperti ini nih, terus ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini artinya walaupun kenyataannya saat FRP belum kita pasang, FRP belum kita lem, istilahnya dengan permukaan beton, dia tuh ya seperti saya bilang tadi, seperti karung, seperti plastik. Dia elastis banget. Nah, namun siapa yang bikin dia jadi getas? Yaitu lemnya. Lem itu resin ya. Dia jadi udah kayak kaca kalau udah nempel sama FRP. Itu yang membuat lapisan FRP pas diaplikasikan jadi getas. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya. Oke, bisa saya lanjut? Ibu mau bertanya. Oke, gimana? Enggak. Berarti pemasangan FRP ini boleh lebih dari satu layer ya, Bu? Enggak harus lebih satu layer. Minimumnya satu layer. Saya boleh lebih dari satu. Jadi kalau nanti seperti kamu lihat nanti di contoh soalnya ACI ya, di peraturan di indeks belakangnya, dia malah ada sampai memerlukan 6 lapis kayak gitu. Namun sampai saat ini saya belum menentukan batas maksimum jumlah lapisan FRP. Belum menemukan. Namun demikian, teman saya yang melakukan pengujian FRP tapi di lab bahan, kamu tahu lah lab bahan ya, lab bahan kita loading frame terbatas. Di paper dia, di jurnal dia mengatakan bahwa jumlah maksimum FRP untuk perkuatan balok adalah 3 lapis. Itu kalau maaf ya, kalau saya mempertanyakan. Hebat kan Asia aja yang bikin peraturan, dia bilang 6 lapis aja udah oke, masa kita yang tinggal pakai? Artinya apa? Ada sesuatu lah ya. Mungkin loading frame kita tidak memadai dan sebagainya lah. Istilah saya kalau kita mau buat simpulan, bikinlah kalau emang penelitian kita sudah banyak. Nah, cuma mungkin dia juga tidak salah ya. Simpulan dia dari hasil penelitian ruang lingkup dia, penelitian dia. Yang mungkin 3 balok, yang satu lapis, 2 lapis, 3 lapis, atau 4 lapis, mungkin 4 lapis peak load-nya udah turun. Jadi dia bilang ya udah maksimum 3 lapis. Mungkin seperti itu. Oke. Bisa terjawab? Oh iya, bisa Bu.
Dan jangan lupa, bukan hanya variabel parameternya banyak lapisannya aja, tapi juga dia ada ketebalan macam-macam, sama seperti tulangan diameter 16, 19 gitu loh. Sama FRP juga. Dan FRP ini materialnya juga beda-beda. Material dasarnya ada 3 di dunia yang umum yang saya tahu. Yang pertama adalah aramid, yang kedua glass, dan ketiga karbon. Dan yang paling mahal karbon. Yang paling murah aramid. 5 tahun ke belakang, lagi saya penelitian, saya masih pakai glass, karena di Indonesia kebanyakan yang masuk glass. Sekarang, yang masuk karbon. Saya pikir, oh, alhamdulillah Indonesia udah kaya pakai FRP yang paling mahal. Oke, intinya seperti itu. Jadi itu materialnya aja yang berbeda. Ya. Ada lagi Maaf Bu, pertanyaan? izin bertanya Bu. Oke, mangga. Bu, kita bisa ngebedain mana yang heavy, moderate, atau lainnya dari apa Bu? Itu Dari dari jumlah layernya kah atau jadi gini, dari jenis? oke, sip, bagus pertanyaannya. Jadi nanti setelah ini kita akan membahas asumsi-asumsi saat kita perancangan FRP sebagai perkuatan. Jadi artinya di situ kita akan melihat dari apa proses keruntuhannya atau mechanical failure-nya. Kalau kita berbicara struktur, itu yang harus kita perhatikan utamanya. Apalagi kalau kamu namanya orang TPPG, ya, kamu tuh kan dokternya bangunan. Ya enggak? Jangan sampai orang sakit kepala kamu kasih obat sakit perut gitu loh. Artinya kita harus tahu why. Kenapa dia runtuh gitu loh. Oke, kayak mungkin lagi dulu di kelas di beton ya, saya pernah juga jelaskan misalnya kita bisa lihat keruntuhan itu kenapanya itu dari pola letaknya yang umum ya. Apakah dia vertikal, apakah dia miring, ya kan? Kita tahu oh vertikal udah berarti dia kurang apa keruntuhannya akibat lentur. Oh dia miring, oh dia berarti kurang gesernya dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ini itu hubungannya adalah sama kalau di beton biasa masih ingat kita pernah bahas under reinforce, over reinforce, balance failure. Masih ingat? Halo. Masih ingat nggak? Tadi di beton Udah bertulang? sedikit lupa Bu. Sedikit lupa. Emang kamu sekarang udah ganti? Apa ininya bukan sipil deh? Ya, oke. Yang masih ingat Bukan silakan. kebanyakan di kontraktor Bu. Oh, pantesan di kontrak mah mukul-mukul paluainya. Oke. Yuk, yang itu siapa yang bicara barusan? Halo. Yang barusan bicara siapa? Saya Bu, saya full Bu. Oh, Saiful, oke. Yuk, selain Saiful yang masih ingat under reinforce, over reinforce, balance itu apa? Karena sorry, saya harus review karena kita akan berbicara itu lagi. Ya intinya mah itulah selama kamu orang sipil, apalagi struktur, sampai kamu pikun ya kamu ngomongin ini gitu loh, nggak ada hal baru. Ini mah basic lah kayak matematikanya, 1 kali 1-nya 1, sampai kapanpun dia nggak akan berubah. Ya, sama asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Sekarang cuma bedanya kita kan membicarakan perkuatan FRP, tapi kan intinya tetap kita membicarakan elemen struktur pokoknya adalah beton bertulang. Oke? Jadi mau nggak mau saya nge-review itu. Yuk, mangga masih ada. Saya berharap jangan semua tuh lupa. Sade, ada yang bisa menjelaskan? Under reinforce, over reinforce, balance failure? Yuk, silakan. Kalau balance failure atau keruntuhan balance itu maksudnya apa sih? Keruntuhan seimbang. Jadi yang masih fresh, siapa yang baru lulus kemarin? Raffi? Vi, menurut kamu apa, Vi? Kalau keruntuhannya lupa Bu, tapi kalau yang balance itu kalau misalnya yang memakai yang ada batas reduksi 0,8. Saya ini yang di Kenapa? kolom Bu. Yang apa? Yang kolom. Punten, ini teh laptop saya yang jelek atau memang suaranya saya emang udah optimum suaranya tapi masih kurang keras di telinga saya, sorry. Rada keras sedikit lah, punten volumenya. Ya, Vi.
Oke. Sok atuh siapa yang mau bicara? Ada yang mau anyone lah. Yuk silakan jawab. Halo. Ya sudah supaya cepat lahnya. Cuma ya enaknya kan kita diskusi ya nggak sekalian beda ya. Kalau saya lempar sama kalian, saya pengen kalian memaksakan atau push diri kamu sendiri supaya ingat gitu. Ya, oke. Jadi kan kalau kita berbicara keruntuhan, kita berbicara beton bertulang. Materialnya dua, beton dan tulangan. Di mana ingat nggak kalau beton itu kalau saya nulis, nah di sini bisa. Oke. Nih, kalian ingat nggak sih yang gambar ini? Kalau saya gambarkan diagram regangan, kamu ingat nggak ini? Di mana di sini adalah regangan beton maksimum. Berapa ini? Masih ingat nggak? Dia 0,003 gitu kan? Oke. Sedangkan di sini adalah regangan bajanya. Di sini regangan baja. Ups, kenapa tulisannya gini? Ya. Nggak enaknya daring gini nih, saya nggak bisa nulis. Nih, regangan baja. Oke. Artinya, kalaulah elemen struktur kamu lagi dibebani, dia diobservasi menggunakan alat, namanya kita bilangnya strain gauge, kita baca lewat data logger, lihat secara visual data yang dari monitor, ya. Itu saat si beton bertulang tersebut runtuh, ya. Kalau betonnya duluan runtuh, artinya regangan beton ini, regangan konkret ini, 0,003 ini dia terjadi duluan, tercapai duluan. Udah gitu kalau bajanya dia belum mencapai yield, berarti keruntuhannya diakibatkan oleh beton, bajanya belum. Artinya apa? Bajanya kuat banget. Waalaikumsalam. Artinya keruntuhan diakibatkan oleh beton. Sebentar ya. Kau udah masuk belum? Nah, jadi artinya kalau beton duluan runtuh, kita bilang tulangannya kuat banget. Kalau tulangan kuat, artinya sedangkan tulangan itu adalah reinforcement, perkuatan pada beton bertulang. Jadi kita bilangnya over reinforce. Artinya keruntuhan yang didahului oleh runtuhnya beton dikatakan over reinforced failure. Udah ingat? Halo. Sebaliknya adalah apabila tulangnya leleh, mencapai leleh duluan, betonnya masih kuat, artinya dia under reinforce. Jadi tulangannya sudah leleh, betonnya belum hancur, itu kondisinya namanya under reinforce. Sedangkan kalau pas runtuh kejadiannya, regangan beton mencapai 0,003 atau beton runtuh, kejadiannya bareng-bareng sama tulangan leleh, itu namanya balance failure atau keruntuhan dalam keadaan seimbang. Dan kita mungkin masih ingat, jadi kita kalau ngedesain harus yang mana? Over reinforce, balance, atau under reinforce? Under reinforce. Under reinforce ya. Nggak usah kita bahas ya. Udah tahu semua ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ya. Tadi saya mau kemana ya? Lewat ke situ. Oh, nah. Jadi dari situ kita tahu posisi atau istilahnya rasio
tulangan terhadap si beton. Kalau saya boleh minjem nama rasio ya, tapi sebenarnya nggak benar juga ya. Nah, sama tadi siapa yang nanya? Heavy, FRP, moderate, FRP juga sama seperti itu. Jadi kita harus biasanya orang ngambilnya mendesainnya dalam keadaan moderat. Artinya kalau light itu biasanya kita bilangnya konservatif. Konservatif itu kayak kita nih di peraturan di Indonesia kita bilangnya konservatif. Kenapa? Faktor reduksi kita kegedean. Tapi negara maju pada umumnya faktor reduksinya kecil, makanya kita bilang desain mereka moderat. Dia berani, gitulah, ngambil resikonya tinggi, berani. Kalau kita enggak, kita ngasih faktor keamanan masih gede, jadi kita bilangnya konservatif. Nah, kalau heavy di sini heavy di sini image-nya bukan bagus, tapi jelek. Kenapa jelek? Terlihat daripada di sini. Jadi ternyata kalau semakin tebal, semakin banyak FRP-nya bukan menguntungkan. Menguntungkannya cuma kapasitasnya doang. Tapi keselamatannya, sustainability-nya jelek. Kenapa? Karena saat dia sudah mencapai beban maksimum, dia langsung runtuh. Punten yang tadi bertanya kejawab nggak sih? Apa saya salah menjawabnya? Yang kamu maksud bukan itu maunya? Apa gimana? Halo, siapa yang jawab yang bertanya tadi ya? Tentang heavy, Kalau moderate, saya Bu, maaf Bu, kurang jelas Bu, soalnya di sini lagi hujan Bu. Ya, koneksinya buruk. Oh, atuh punten saya nggak akan ngulang lagi ya, soalnya kondisinya ntar kalau lagi buruk kan saya berkali-kali saya jadi bingung waktunya. Oke, nanti Oke, kamu Bu. lagi ketemu aja, kalau nggak kamu telepon saya aja lewat HP lagi bagus, oke? Ya Bu, Mak. Ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Ups. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan. Jadi saat kita mendesain elemen struktur, kita menentukan asumsi-asumsi yang akan kita gunakan dalam proses desain. Nah, demikian juga ACI melakukan hal itu untuk perkuatan FRP. Nah, kalau kita perhatikan, ada berapa poin yang betul-betul poinnya sama dengan saat kita mendesain beton bertulang. Mudah-mudahan kalian ingat ya, ini adalah biasanya asumsi-asumsi ini dijelaskan saat pertama kali sekali kalian belajar beton bertulang. Saya nggak tahu kamu masih ingat apa enggak. Anyway, saya ulang ya. Ini dikatakan bahwa yang pertama ya, jadi saat kita akan mendesain perkuatan untuk FRP, maksudnya elemen struktur beton diperkuat dengan lapisan FRP, data pertama adalah kita harus meyakinkan bahwa kita menggunakan dimensi yang aktual. Kan kita tahu tadi ya, bahwa FRP itu perkuatan terhadap existing structure. Jadi elemen strukturnya udah ada. Nah, jadi kamu jangan, misalnya ini aktualnya di lapangan ya, gara-gara kamu punya gambarnya, misalnya soft drawing, kamu lihat dari situ. Padahal beda banget misalnya sama yang aktualnya. Kamu harus hitung mengukur dari aktualnya. Oke? Dan di sini juga dikatakan material properties-nya juga harus yang aktual. Artinya begini. Artinya misalnya, dalam perencanaan dia mutu betonnya F-accent-nya 30 MPa. Ternyata entah kenapa lah, mungkin kontraktornya yang cheating atau gimana lah ya. Misalnya ternyata mutu betonnya cuma 15 MPa, maka kamu harus masukkan propertiesnya materialnya dari 15 MPa. Untuk poin yang pertama, bisa dimengerti apa ada pertanyaan? Oke. Bisa lanjut? Nah, yang kedua dia bilang, ya, maksudnya adalah kalau saat kita mendesain struktur, kan kita tahu kalau struktur itu untuk menahan beban, benar nggak? Nah, di sini diasumsikan
kalau kita saat kita mendesain ini, kita kan berpikirnya kayak tadi, mekanisme keruntuhannya gimana nih kalau dibebani. Artinya logiknya kita berpikir ini tuh kita nggak desain lagi dibebani gitu loh. Logiknya kalau kamu bayangkan ada balok, ekstrimnya kan dia melandut ke bawah, benar nggak? Tapi dalam desain dia bilang kita tetap anggap dia adalah datar. Oke? Itu maksudnya yang kedua. Termasuk FRP yang kita tempel. Kita anggap dia kondisinya datar, plain. Oke? Yang nomor 2 ada pertanyaan? Oke, yang ketiga, ya ini sama dengan beton bertulang biasa tanpa FRP, bahwa regangan maksimum beton sesaat sebelum runtuh adalah kita asumsikan 0,003. Ini sama sedunia ya, dimanapun juga ya. Udah sepakat. Walaupun mungkin dulu awal-awal di kelas saya udah pernah jelaskan bahwa saya pribadi beberapa udah banyak eksperimental, kadang-kadang saya nggak nyampe tuh 0,003, kadang-kadang 0,0028 misalnya, udah hancur beton saya. Atau pernah juga sampai 0,0035 baru hancur. Tapi kembali ini adalah kesepakatan sedunia, udah disepakati. Regangan maksimum beton itu 0,03. Lalu ini juga sama, tensile strength bahwa kekuatan tarik daripada beton itu kita abaikan karena kita tahu bahwa kekuatan tarik beton itu kecil banget dibandingkan dengan kekuatan tekannya. Nggak nyampe 2% apa 0,2%, saya lupa ya. Artinya diabaikan. Jadi, tapi kita tahu saat elemen struktur menerima beban, dia pasti pada sisi daerah tariknya tertarik. Nah, nggak mungkin dong kalau nggak ada yang nahan, makanya ditahan oleh baja. Kalau beton bertulang aja. Kalau sekarang kita ada FRP, maka yang menahan tarik itu selain baja juga FRP. Oke? Nah, ini baru yang baru nih, asumsi baru mulai yang poin kelima. Yang tadi 1 2 3 itu sih bisa dikatakan asumsi beton bertulang juga seperti itu ya. Yang kelima. Dia FRP itu mempunyai hubungan linear elastik saat keruntuhannya. Kalau tadi kita lihat, dia tuh jadi istilahnya mah lurus aja kayak linear gitu loh. Jadi dia tidak parabolik. Ya, kenapa? Tadi saya sudah katakan, karena FRP kalau dia belum diaplikasikan, betul dia lenturnya bagus banget, istilahnya ductile atau elastis. Tapi saat dia sudah dipakai, diterapkan dengan resin tadi, dia berubah perilakunya jadi getas. Oleh karena itu, dia istilahnya ya getas. Jadi elastis itu kan cuma dari awal aja kan ya, saat dia belum sampai peak load ya, seperti itu maksudnya. Tuh yang poin selanjutnya, di sini kita asumsikan bahwa bonding atau ikatan antara permukaan beton tempat kita menempelkan FRP itu kita anggapnya monolit. Ya, monolit bondingnya perfect banget, bagus banget, sehingga kita bisa mengasumsikan tidak ada slip yang terjadi saat dia dibebani antara tidak ada pergeseran antara lapisan FRP dengan permukaan beton existing-nya. Oke? Dan terakhir di sini kita tahu bahwa lapisan FRP itu dilem pakai resin ya istilahnya Maya sama permukaan beton. Nah, di sini dikatakan jadi si lem itu adhesif ya, lapisan lemnya itu kita anggap tidak terjadi geseran perubahan geser lem karena dianggapnya kalau kita perhatikan ya karena bisa jadi FRP ini tipis ya 0, sekian mili misalnya ya lem juga sama sih tipis tapi maksudnya di sini kita diabaikan aja. Oke, tentang perilaku daripada lemnya. Dan biasanya kenapa kita abaikan? Karena biasanya perilaku atau jenis lem sendiri ini sudah diperhitungkan, sudah didesain oleh manufacturer FRP-nya. Jadi ya udahlah kita percaya sama mereka aja. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Oke. Nih. Ini adalah menunjukkan sketch
dari diagram regangan juga gaya. Jadi seperti yang dulu-dulu kalian belajar kan cuma betonnya aja nih balok ya, ini tulangannya tulangan tunggal. Oke, coba balok begini dan apabila dibebani seperti tadi saya gambarkan, dia keluarlah diagram regangan. Di mana paling atas dia adalah regangan beton, yang ini adalah regangan dari baja, ya kan seperti ini. Biasanya kita bawahnya nggak ada. Nah, ini adalah garis netral, yaitu ini adalah tinggi daripada letak garis netral, kita hitung dari permukaan tertekan atau C, ya. Udah gitu, nah kalau ini regangan, kita convert ke tegangan, bentuknya jadi seperti ini. Oke, nah tapi sekarang ada FRP, kita tambahkan FRP di bawah sini, ya, dimana kalau tulangan kan kita bilangnya, oh ada 3 buah tulangan diameter 16, kita hitungkan diameter 16-nya A1-nya berapa, tuh akhirnya totalnya kan 3 biji ya, kita bilang AS kan, kalau FRP kita bilangnya AF. Oke, kita bilangnya AF, di mana N adalah jumlah lapisan FRP yang kita gunakan, T adalah tebal lapisan FRP yang kita pilih, dan W adalah lebar FRP yang kita aplikasikan. Dalam hal ini adalah kita anggap asumsikannya selebar balok. Ini adalah WF. Jadi luas penampang daripada FRP AF adalah N kali TF kali WF. Oke? Sedangkan ini adalah regangan dengan regangan terjadi akibat adanya komposit FRP terhadap beton. Dan punten untuk level ini, di 4 ini saya nggak akan bahas lebih jauh. Saya bahasnya di M3, di S2 ya. Jadi yang penting-penting aja. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan kita berbicara lentur. Lentur itu kan momen ya. Nah, jadi kan kalau waktu dulu kalian belajar ya, itu kan momennya kan artinya kan terserah kamu mau kalikan tulangan dikalikan jaraknya atau bagian tertekan beton dikalikan jarak. Jarak itu adalah dengan momen ya. Nah, ini kan rumusnya kayak gini, ingat kan? Bahwa momen kalau misalnya dia tidak pakai FRP, ini buang, sebelah kanan tuh kita buang. Jadi AS luas tulangan dikali FS tegangan daripada baja dikali lengan momen. Lengan momen itu adalah dari sini ke sini, ke tengah sini, dari sini ke tengah ini. Ini lengan momen. Itu kalau beton bertulang aja. Tapi kalau ada FRP kita tambahkan. Tinggal yang ini nih, ini dikalikan lengan momennya, yaitu ini. Jadi intinya apa coba? Mau komposit pakai FRP atau tidak, secara struktural untuk menghitung kapasitas momen sama aja. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, ini kamu harus menguasai banget. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Oke, ya. Nah, ini tadi kan kalau beton bertulang, kan kita bilangnya tadi apa? Ada 3 macam kan? Under reinforce, over reinforce, sama balance. Nah, kalau pada beton dengan kekuatan FRP, mode keruntuhan itu at least ada 5. Di mana 3 diantaranya istilahnya atau 2 diantaranya merupakan keruntuhan beton bertulang. Apa itu? Nih yang pertama, crushing of concrete. Dia bilang hancurnya beton mendahului daripada lelehnya tulangan. Ini tadi under reinforce atau over reinforce? Ayo yang mendengar tadi. Kondisi pertama ini under reinforce atau over reinforce? Ayo, perasaan kan ada 24 orang ya? Kan nggak semua punya masalah dengan mic kan? Bisa bicara dong kalau gitu? Over, Bu. Over. Kenapa over? Siapa yang jawab? Safira. Oh, Safira. Kenapa Safira over? Karena betonnya yang terlebih dahulu hancur. Oke. Jadi over steel-nya ya. Oke, sip. Oke. Yang kedua, dia yield steel-nya itu diikuti baru oleh crushing beton. Jadi siapa duluan yang hancur? Yang laleh beton bajanya dulu. Betonnya belakangan. Jadi over apa under? Under. Ini under. Oke, nah yang ketiga dia bilang baja duluan laleh, baru keruntuhan FRP.
Ini yang ketiga, ya keruntuhan FRP itu rata-rata dia kalau nggak sobek ya, biasanya sobek keruntuhan FRP itu ya, sobek CFRP-nya. Ya, yang keempat, ini terjadi delaminasi. In concrete cover maksudnya ada pecah selimut beton. Selimut betonnya pecah. Nomor 4. Ya, akibat tarikan yang besar atau terjadi geseran. Oke. Dan yang terakhir adalah terjadi debonding delaminasi, lepas lapisan FRP dari permukaan beton. Oke. Dan dari kelima failure modes ini, yang diinginkan oleh kita adalah mode kedua dan mode ketiga. Mode kedua itu apa sih? Mode kedua apa? Under reinforce kan? Under. Bener ya? Berarti tetap sama ya? Walaupun ada perkuatan FRP. Dan yang ketiga apa? Ketiga itu dia tulangannya meleleh. Baru FRP-nya yang robek. Oke? Ini adalah mode keruntuhan. Jadi ingat, nah tadi siapa yang tanya yang heavy, light, sama moderate? Itu hubungannya sama keruntuhan ini. Jadi siapa yang tanya ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bayangan mode-mode keruntuhan. Tapi mohon maaf, saya tidak akan bahas ini karena untuk level kalian ini nggak perlu juga. Saya skip aja ya, yang perlu aja ya. Ini juga cuma penjelasannya aja. Kamu langsung aja lah, pakai aja rumus-rumus yang ada. Ini adalah cara. Nah, di sini prosedur kita mendesain ya. Di sini awalnya itu kamu harus istilahnya mencoba-coba mengambil nilai C untuk menghitung regangan awal. Ya. Nah, di sini ACI membantu kita mencoba-cobanya ambil aja nilai C itu letak garis netral ya, antara 0,2 D itu tinggi efektif. Supaya lebih mendekati. Nanti terus sampai nanti di contoh soal, dan ini ada di step 5 sampai ke step 11, di mana tadi nilai C yang kita asumsikan di sini harus sama hasilnya sama nilai C di step 11. Kalau tidak, kamu balik lagi ke sini. Kamu ganti, begitu seterusnya. Jadi loopingnya seperti itu. Yang lainnya kamu tinggal masukkan angka aja, ngikutin contoh soal nanti ya step-stepnya. Oke, seperti itu. Nih makanya di sini nih estimasi C apakah sama ya? Maksudnya kalau tidak balik lagi ke atas sini. Oke, hitung ini semua. Nah kalau udah sama baru kita tinggal menghitung kapasitas momen. Udah gitu selesai. Ya, itu yang akan dikerjakan pada hari ini. Ya, sebelumnya mending saya langsung kasih contoh soal. Saya lihat ya contoh soalnya ini saya stop screen dulu. Ada yang mau dibahas dulu atau ditanyakan sebelum kita ke contoh soal? Nah ya, sorry. Ini saya masih share screen apa udah enggak? Udah Enggak, Bu. Iya, tapi kalau balik ke Zoom-nya kok saya nggak bisa ya, sebentar. Saya lagi mau cari balik ke Zoom. Oke. Oops. Oke. Saya share screen yang lain ya. Kita langsung ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Oke. Udah terlihat share screen saya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke ya. Ini ada di indeks ya. Nanti kan saya akan share ya file ini. File ini peraturan ACI ya. Nah, di belakang nih di halaman 59 lah ya. Ini ada contoh soal ini. Nah, di sini jadi ini FRP ini kan dia kayak plastik gitulah ya. Dan dia tipis, relatif tipis. Artinya apa? Dia sangat berpengaruh terhadap temperatur lingkungan. Ya, apalagi di sini kita tahu kebanyakan yang bikin FRP itu kan negara-negara 4 musim, ya enggak? Ada snow, ada summer yang panasnya, pokoknya temperaturnya
berlawanan banget ya. Oleh karena itu, saat mendesain dia memasukkan suatu faktor CE yang hubungannya terkait dengan kondisi atau letak bangunan kita. Jadi apakah bangunan kita di dalam ruangan misalnya interior atau eksterior dan sebagainya. Itu namanya CE. Nah, di sini nanti saya akan bahas ya. Nah, saya akan kasih contoh dulu deh. Ini nanti contoh soalnya ini seperti ini. Jadi kalau kalian nanti kan contoh soalnya yang soal perancangan itu yang tadi saya katakan ya. Nah, maksud saya kalian bisa mengikuti. Nah, ini ada data daripada FRP. Itu kamu terserah mau ambil produk Fosroc, Sika yang ada di Indonesia ya. Di mana kamu tanya sama Mbah Google aja, oke? Spesifikasi FRP Sika misalnya, dia keluar. Nanti kamu ambil berapa ultimate strength-nya, rupture-nya segala macam ini ada dan ketebalannya berapa, itu semua ada. Biasanya ada di tabel di Google, di data daripada produser ya. Jadi silahkan mau produk apa aja silahkan, oke? Nah, selanjutnya ini adalah step-step pelaksanaan kita mendesain perkuatannya. Nah, ini yang tadi saya katakan di sini ada CE atau CE. Dia bilang silakan lihat di tabel 94. Kita balik ke tabel 94 ya. Nih, tabel 94 tuh kalau nggak salah halaman berapa tadi saya lupa. Ini kali. Ini tabel 94. Dia kita akan mencari CE ya. Nah, itu tergantung kita menempatkan gedung kita di mana. Ini dia di interior, di luar, di dalam, apakah di luar ke jembatan ya atau di lingkungan yang buruk, misalnya dari industri, misalnya Cikarang gitu ya. Nah, itu beda-beda CE-nya dan tergantung juga material daripada fibernya apa, karbon, glass atau aramid. Jadi untuk menentukan nilai CE nggak masalah ya, oke? Yuk, ini saya cuma balik itu aja. Nah selanjutnya, ya, selanjutnya di sini tinggal ikuti aja. Di sini contoh soalnya cukup sederhana, step-stepnya dan istilah saya nggak usah menjelaskan membacakan satu-satu, karena intinya kamu tinggal masukkan angka ke rumus-rumusnya, oke? Nah, namun demikian kalau kalian baca ini rasanya masih agak sulit kalian mengertinya karena ada beberapa variabel dia meloncat gitu loh, bolak-balik gitu loh. Oleh karena itu saya akan share, tapi ini sebagai bukti aja atau kamu mau lihat langsung dari ACI-nya yang asli boleh, atau saya share hasil senior kalian, enggak senior lah ya, yang baru lulus kemarin lah istilahnya ya. Saya akan share ini dan akan kalian ikutin ini aja. Sebentar, udah saya buka belum tadi ya? Ini stop share dulu. Ya, masih saya. Udah, makanya tadi teriak-teriak, Bunda pikir ada di bawah. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, ya. Nih, ya. Nah, jadi nanti kalian dari model atau tugas besar yang dulu ya, kamu dapat, saya cuma minta kamu ambil balok satu bentang aja. Jadi, ada 4 lantai semua balok, enggak. Niat kita cuma belajar untuk mendesain. Jadi cukup 1-2 balok, maksudnya ini balok interior, balok tumpuan sama balok lapangan itu udah cukup. Oke, ya. Udah gitu dari hasil desain kamu tinggal nulis angka-angka ini semua kan? Kan kamu ada kan? Momennya berapa, gesernya berapa, torsinya berapa. Kamu tulis seperti ini aja data-data yang kalian dapat dan jangan lupa tolong keluarkan gambar diagram momennya dan diagram gesernya. Kenapa? Karena kita butuhkan. Ya. Nah, seperti ini. Lalu, nah di sini, nah gini. Ini
Trina, di sini mahasiswa saya dulu namanya Trina, dia perencanaan awalnya 30. Karena kita kan niatnya pengen diperbaiki, diperkuat. Nah, jadi kita asumsikan aja. Kenyataannya sekarang existingnya ternyata mutu betonnya tidak sesuai dengan perencanaan. Di sini dia ambil separuhnya. Asalnya 30 MPa, sekarang supaya kita bisa mendesain perkuatan, dia turunkan bahwa mutu betonnya yang aktualnya 15 MPa. Maksudnya ngerti nggak ini? Untuk soal tugas kalian seperti ini ya. Mengerti? Jadi Bu, itu tuh mutunya diturunkannya 50% pasti gitu Bu? Tidak pasti. Jadi kamu sekarang bikin soalnya try and error. Tapi dengan try and error ini kamu jadi lebih cerdas karena jadi banyak coba-cobanya ya. Jadi di sini Trina berhasil dia mencoba mendesain itu setelah dia turunkan mutunya 50% dan bebannya dia tambah 40%. Nih, lihat ya. Nih, kita terusin ya. Ini sekarang dia lagi ngedesain untuk tumpuan dulu ya. Nah, dia bilang nih, tuh, tumpuan awalnya dia segini. Dari gaya dalam dari model dia pakai ITAPS kan, keluarnya sekian. Nah, karena dia pengen mendesain pakai perkuatan, ya udah dia tambahkan dia di sini dapetnya 40%. Jadi sekarang momennya yang baru segini. Gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, tuh ini dead load-nya juga begitu. Nah, ini juga sama, 40% itu tidak mati, tidak. Bisa jadi kamu, wah Bu, saya memerlukan FRP-nya, ternyata setelah saya tingkatkan bebannya 70%. Atau ada lagi, enggak Bu, sama 10% juga udah cukup. Ya nggak apa-apa. Oke? Bisa dimengerti? Siapa yang nanya tadi? Salsa Bu. Salah gitu ya, Sa? Ya, jadi itu tidak, pokoknya intinya saya force kalian untuk bikin soal, tapi tujuan kita untuk mendesain perkuatan itu tercapai. Jangan sampai, Bu, ini cuma sedikit, Bu, jadi tidak perlu perkuatan. Ya kan kita niatnya mau ngedesain perkuatan. Oke? Ngerti ya? Jadi terserah kamu mau mutunya mau turunin berapa. Jangan sampai bilang ini, Bu, mutunya saya pakai 5 MPa tuh yang benar wae atau 5 MPa mah bukan struktural betonnya. Benar tuh? Ya. Jadi tetap logik ya. Kita try and error tapi tetap logik. Oke? Nah, ini tadi dia ini tumpuan, ini lapangan. Jadi kamu ikutin aja, ikutin Trina. Ini kamu bikin ini, tapi artinya kan kamu data ini kamu dapat dari model punya kamu kan? Oke, ngerti ya? Anda udah gitu baru deh sekarang kita memulai mendesain. Ya, nah jadi akhirnya tadi dia udah dapat nih. Ternyata awalnya perencanaan tuh sekian, estimnya sekarang sekian. Berarti ada selisih nih. Kan maunya segini, ya enggak? Tapi sekarang cuma segini. Berarti selisihnya ini yang akan ditahan oleh perkuatan FRP. Demikian juga ini. Ngerti? Ya. Itu kita buktikan, bener nggak nih dia? Nah ini nih, nah itu ya. Jadi ini seperti dia bilang nih selisihnya sekian yang di tumpuan, selisihnya di lapangan sekian. Oke. Nilai ini akan kita masukkan. Oke. Jadi itu istilahnya itu baru bikin soal ya. Nah, baru sekarang kita ke perkuatan. Nah, di sini dia ambil data-datanya semua. Tulangannya kan lagi kamu ngedesain kan kemarin udah keluar kan tulangannya berapa, mutu beton, mutu baja udah keluar kan ya. Ini sengkangnya jaraknya berapa, sama sengkangnya juga karena kita kan nanti minggu depan kita akan membahas desain untuk perkuatan geser. Jadi sengkang juga data sengkang juga harus ada. Oke? Nah, di sini dia bilang ya, saya akan mencoba, oh ini mah ngomongin tulangan. Bentar, coba. Nah, ini sedangkan materialnya ini yang sekarang kan awalnya 30 sekarang 15 dan sebagainya ini. Oke. Sedangkan ini dari material FRP-nya dia ambil dari Google ya. Dia pakai produk siapa itu? Pokoknya ini tuh tebalnya dia 0,8 dan sebagainya. Oke ya. Ini kamu tinggal ambil dari Google ya. Silahkan. Dari itu baru data. Nah, sekarang ini mulai. Nah, sekarang ini. Jadi bahwa momen nominalnya sekian, ultimate-nya sekian, dead load-nya sekian. Di sini dia mengasumsikan menggunakan 2 lapis perkuatan FRP. Nah, jadi ini gambarnya, ini adalah tulangan aktual
yang sudah ada di lapangan, istilahnya seperti itu. Karena dia ngomongin baru tumpuan, nih tumpuan kan, maka FRP-nya dia pasang di atas. Tapi kalau kamu misalnya momennya momen lapangan, berarti FRP-nya di bawah. Ya, seperti ini kita ambil ya ke lapangan supaya kamu enggak bingung. Nah, ini lapangan. Oke. Nah, kalau di lapangan berarti FRP-nya di bawah. Oke. Ini tulangan-tulangan yang ada dan sebagainya, ya. Nah, intinya jadi kamu udah mulai ngedesain nih. Mengdesainnya kamu tinggal ikutin step-step ini. Step-step ini lebih sederhana, lebih mudah dimengerti daripada yang tadi ada di ACI. Seperti tadi saya katakan, di ACI ada loncat-loncat, ada sesuatu step yang loncat yang bikin kamu bingung. Di sini saya sudah menjelaskan ke Trina dan yang lain, ikutin yang ini gitulah ya. Oke. Jadi kalian tinggal ikuti ini aja, menurut saya tidak ada masalah karena tinggal masukkan angka saja semua ya sampai akhirnya ini. Nah, nanti nih ada di step mana, nanti ada di step 5 nih. Nah, di step 5 di sini dia untuk garis netral dia mengasumsikan awalnya 0,2 D. Di sini kan 91 nih ya, asumsi awal ya. Nah, itu dia kerjakan terus sampai ke step 11. Nah, sampai step 11 sampai akhirnya dia bilang nih tadi awal sampai akhir itu hampir sama. Kalau nggak sama kamu balik lagi. Oke, kalau udah oke baru kamu melanjutkan ke step 12. Intinya begitu, sampai ke step 12 akhirnya kamu dapatkan ini nilai terakhir bahwa benar desain kamu memenuhi syarat karena yang dibutuhkan M ultimate-nya sekian, ini sekian. Nah, di sini ternyata dia oke-nya setelah menggunakan 5 lapis. Ya, intinya seperti itu akhirnya dia ngitung dengan 5 lapis ternyata dia bisa kekuatannya meningkat 114% daripada yang tadi existing. Kira-kira begitu. Ya. Jadi intinya dalam pertemuan hari ini yang saya ingin kalian kerjakan, satu, kalian persiapkan, kalian siapkan kalian sekarang ini karena kita daring seperti biasa ya, tolong difoto dong ya untuk bukti ke jurusan. Yuk, siapa Raffi? Yuk nyalakan semua kameranya. Ya. Jadi satu adalah yang saya minta kalian bikin soal. Bikin soalnya nggak sembarangan, tapi kamu ambil dari yaitu yang tadi saya bilang proyek kalian. Oke, ya. Yang nggak punya ya kamu kolaborasi lah sama teman siapa yang punya. Toh elemen strukturnya banyak, ya kan? Kamu kan perlu satu balok satu subu gitu loh. Kolom juga nanti pas kolom juga sama, kamu cuma butuh kolom yang eksterior 1, interior 1 gitu lah. Cuma itu doang. Oke? Jadi istilahnya atau kalau saya boleh bilang 4 gedung untuk sekelas juga bisa nih, ya enggak? Kira-kira seperti itu, ya. Tapi makanya saya encourage kalian benar-benar harus yang nyata. Kalau enggak nanti jadi ngaco gitu lah. Kamu try and error ntar ngaco karena enggak make sense, ya. Jadi saya betul-betul encourage kalian untuk betul-betul proyek dengan data yang benar. Oke. Kira-kira untuk bikin soal nomor 1 dulu, bikin soal bisa mengerti yang saya maksud? Ya, oke. Yang kedua, hari ini kita istilah saya selesai menjelaskan ngedesain perkuatan FRP terhadap lentur. Artinya, kalau kamu tadi kan kamu nanti ambil momen lapangan 1, artinya FRP di bawah kan? Satunya lagi untuk momen tumpuan, berarti FRP di atas. Oke? Tadi dua-duanya contoh soalnya ada ya. Oke? Bisa mengerti? Kalau udah selesai ya udah selesai. Soalnya cuma itu, namun saya sebelum pertemuan yang akan datang, itu harus sudah kalian submit. Oke? Jadi karena daring seperti ini, kalau kamu ada masalah, kalian chat aja, tapi saya minta chatnya di WA group ya. Saya khawatir ada berulang pertanyaan yang sama, jadi saya nggak capek ngulang-ngulang. Oke? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan tanya ya, Bu, ini step sekian, ini bagaimana, gimana, tulis saya di situ. Oke? Supaya yang lain bisa baca. Ya. Udah gitu nanti di submitnya ditik ya. Tapi please jangan copy paste ya, jangan copy paste dari Trina ya. Ntar nggak kelihatan kalau kamu ngerjain dengan sungguh-sungguh.
Jadi istilahnya jangan plagiat lah. Oke, tulis dengan format kalian masing-masing. Saya berharap jauh lebih bagus dari Trina. Oke? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi saya minta, nah, yaitu kalian ngerjain seperti itu. Ini kan pertemuannya kan sebenarnya 7 jam, ya enggak? Jadi dengan perkiraan saya, sekarang kita ngajar 2:30, sekarang 3:30-nya. Benar 3:30, sejaman lah istilahnya. Berarti ada 6 kali 50 menit untuk kamu mengerjakan soal tadi. Selesai. Oke? Ya? Bisa? Saya nggak minta dikumpul hari ini, tidak. Oke? Ya. Tapi saya minta minggu ini ya dikumpulnya ya. Karena kalian banyak 24, kelas reguler 30. Kalau kamu langsung semalam baru submit ke saya, atau saya nggak bisa baca. Ya. Oke? Ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ini setelah ini saya langsung share ya. Soft copy-nya ya. Oke? Ada yang mau dibahas atau mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang kedua, kita jadwal pertemuan kita. Oke? Walaupun nanti kamu ada daring, itu nanti nggak kebagian saya. Karena saya cuma 4 pertemuan awal aja. Oke? Dan berarti kan tertera kan daring semua, bukan luring maksud saya. Maunya saya paling enak tuh luring gitu lah. Face to face, jadi kayak tadi setiap saya jelaskan, ngerti apa enggak, saya diem kayak ngomong sama saya kan nggak lihat respon kalian ya, tuh kalian juga kan bingung masa harus ngerespon terus, mungkin begitu ya di sisi kalian ya. Cuma kan saya juga bingung kalau ngomong nggak ada yang ngerespon ya. Oke? Nah, namun demikian tadi akhirnya, karena kebetulan juga memang semua bahan ajar udah ada soft copy-nya, dan kebetulan kamu 4 kali pertemuan sama saya adalah daring, jadi tadi saya tawarkan sama kelas reguler yang mereka sebetulnya luring untuk daring. Jadi daring barengan sama kalian semua. Jadi saya nggak capek melakukan mendiskusi 2 kali dengan hal yang sama. Karena saya pikir waktu saya untuk memeriksa tugas kalian jauh lebih banyak dari 7 jam. Bisa 3 sampai 5 kali. Benar nggak? Mau coba? Apa mau kalian yang meriksa? Oke, ya. Oke ya. Nah sekarang tentuin waktunya mau kapan? Tadi Raffi bilang katanya mau Kamis, Jumat, Sabtu, jangan Sabtu lah. Saya libur. Minggu kemarin saya Sabtu, Minggu masih tetap ngerjain polban. Capek, istirahat tuh saya istirahat nak. Yuk, mau hari apa? Sebentar HP saya mana supaya saya lihat tadi kelas sebelah bisanya hari apa. Saya cuma deal untuk 4 minggu pertama ini, jadi 3 minggu lagi ya, 3 kali lagi ya. Karena setelah itu kan Pak Lutfi sama Pak Heri, itu nanti kamu deal lagi sama mereka. Sebentar ya, saya lihat. Yuk, sambil saya lihat ini, barangkali kalian ada kesepakatan, silakan mau kapan waktunya. Hari Kamis ternyata saya capek kayak tadi. Baru selesai 14.40. Masa sore saya mau ngomong lagi? Enggak jadi Kamis saya capek. Kalau Rabu kamu mungkin enggak ya? Rabu sore? Jam 2-an gitu mungkin enggak? Apa jam 1? Rabu mungkin enggak? Daring, kita ngomongin daring ya. Untuk 3 kali pertemuan aja. Hari Rabu bisa enggak? Jam 1. Gini deh, kalian rundingkan hasilnya, alternatifnya kalian share di WA group ya. Oke? Oke, Bu. Nah, kalau bisa kamu langsung deh rundingin sama kelas RPL reguler supaya badaminya sama. Oke? Ya, siapa di sini? Raffi, kamu kenal siapa sama kelas sebelah? Di sana itu Risma PJ-nya. Ntar saya kasih nomornya ya. Raffi. Baik, Bu. Oke, ya. Oke, mana siapa yang ngefoto tadi? Udah, Raffi udah difoto belum? Sudah, Bu. Yuk, mangga. Mana kamera wajah-wajahnya Evi, Yuda. Yuk, hidupin. Ini berapa orang? Berapa orang nih? 24, 23. Semuanya berapa?
Tadi ada namanya Dito dipanggil-panggil, sekarang menghilang. Kemana tuh anak? Udah? Raffi udah selesai ngefotonya? Salman, ayo nyalain. Safli, Nabila. Raffi itu nanti kamu bikin BAP-nya ya. Berapa orang nggak masuk, siapa aja yang tulis. Oke? Lampu, Ibu. Kenapa? Di Nabila baru aja mati lampu, Ibu. Mati lampu. Iya, Ya, Ibu. pakai lilin atuh. Di sini gelap, Ibu. Tunggu sebentar. Enggak, ya udah. Yuk, udah. Raffi udah? Sudah, Bu. Oke, ya udah. Kamu bikin BAP-nya, itu kamu share ya di grup ya. Oke. Bilang sama Dito, suruh telepon saya. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu. Sampai. Bu, saya selalu